Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas, mahasiswa S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Saya di sini akan menyampaikan hasil analisis saya terkait studi kasus tentang psikologi industri dan organisasi. Guna tugas ini ataupun PJBL Project Based Learning ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Oke, sebelum saya memasuki ataupun sebelum saya menyampaikan hasil analisis saya di sini akan memberikan gambaran ataupun isi dari studi kasus yang ada. Jadi studi kasus ini terjadi pada PT Makanan Nusantara, khususnya terjadi dalam divisi produksi dan juga marketing. Nah, karyawan dalam kedua divisi ini mengalami permasalahan terkait kinerja atau berfokus pada stres kerja. Nah, karyawan dengan stres di tempat kerja ini memiliki beberapa penyebab yang biasa disebut dengan stresor. Dan ketika karyawan tidak mampu memanage stres yang yang ada, maka akan menimbulkan dampak yang biasa disebut dengan strain ini. Disinilah peran dari perusahaan ataupun pemimpin akhirnya di dalam ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini agar tidak berefek lebih panjang ataupun lebih jauh lagi. Bagian di sini ada yaitu divisi produksinya. Di sini saya rasa stresor yang pertama yaitu beban kerja. Jadi dijelaskan dalam studi kasus bahwa perusahaan menambah satu shift menjadi tiga shift selama 6 hari kerja, namun personelnya tetap. Jadi alasan perusahaan itu menambahkan satu shift yaitu perusahaan mengalami lonjakan permintaan. Dan perusahaan ini juga itu telah ataupun sedang bekerja sama dengan perusahaan retail terbesar, sehingga mereka mendapat permintaan itu kurang lebih 45.000 produk. Nah, sehingga untuk mencapai target tersebut, perusahaan mengambil kebijakan untuk menambah satu shift. Tentunya beban kerja dari karyawan yang ada itu akan bertambah dan bisa menyebabkan stres di tempat kerja itu. Yang kedua itu lembur ataupun shift malam. Ya, menurut pengalaman saya di bekerja di retail dan ataupun Indomaret yang dan pernah merasakan shift malam, selain fisik, pikiran dan mental pun harus dipersiapkan untuk menjalani ataupun shift malam ini untuk menjaga produktivitas lah istilahnya. Terus disebutkan dalam studi kasus bahwa beberapa operator shift malam mengeluhkan tubuh yang terus-menerus lelah dan sulit tidur di siang hari. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dengan karya ataupun karyawan dengan shift malam, mereka akan begadang istilahnya untuk bekerja sehingga waktu tidur mereka terganggu dan yang tubuh mereka akan merasa lelah. Namun untuk menggantikan itu mereka tidur di siang hari. Namun pada kenyataannya beberapa operator malah sulit tidur di siang hari dan pada malam harinya mereka harus bekerja kembali. Dan tentunya dengan siklus seperti ini mereka akan mengalami stres seperti itu. Kemudian ada konflik internal ataupun koordinasi yang kurang. Dijelaskan dalam studi kasus bahwa supervisor shift pagi ini mengarahkan agar proses pembersihan tetap dilakukan menyeluruh, namun berbeda dengan supervisor shift malam untuk mendorong stafnya melewatkan beberapa tahap demi mengejar waktu. Ya, eh, dalam tadi yang sudah saya jelaskan bahwa terkait shift malam harus memiliki pikiran fisik yang sinkron ya ataupun bisa stabil untuk mendorong ataupun menjaga stabilitasnya. Dalam hal ini, ya supervisor sih malam sering mendorong sama melewati beberapa ya mungkin pikiran yang sudah tidak sinkron, tidak terkontrol, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk agar
target tetap tercapai seperti itu. Dan juga sempat terjadi konflik di dalam, kalau tidak salah yaitu tim pengepakan, sempat terjadi kendala di mesin ataupun alatnya. Dan namun dalam hal ini teknisi tidak langsung mengambil tindakan. Teknisi ini meski istilahnya masih baru dan dia harus istilahnya koordinasi terlebih dahulu ke atasannya ataupun supervisor di teknisi itu ataupun seniornya, dan suasana sempat menjadi tegang dan ya sempat terjadi komentar yang bernada tinggi. Kemudian sini ada kecemasan otomatisasi ya, yang seperti ketahui bahwa otomatisasi ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada, hanya untuk selain untuk mengikuti perkembangan zaman, hal ini juga untuk meningkatkan value dari perusahaan tersebut. Namun di balik sisi positifnya tentunya ada terdapat dampak negatifnya. Salah satunya yaitu karyawan yang tidak memiliki kemampuan untuk survive, mereka maka mereka akan memiliki kecemasan akan hal itu. Dalam studi kasus dijelaskan bahwa beberapa operator senior khawatir keterampilan manual mereka akan dianggap tidak relevan. Ya, karyawan yang notabene-nya senior ataupun umur lebih di atas mereka, eh, pada bahasanya itu tidak mengenal teknologi, dan dengan zamannya seperti saat ini dengan apa-apa teknologi, maka mereka ada yang mereka akan kesulitan, dan terdapat beberapa yang tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman itu, maka mereka akan mengalami kecemasan dan ya kepikiran dalam bekerja. Mereka berpikir akan diganti, sehingga mereka akan kepikiran, sehingga akan stres di tempat kerja itu. Dan yang terakhir ada masalah pribadi. Menurut saya masalah ini tidak bisa dapat dihindari, dan setiap individu memiliki masalahnya ataupun ya memiliki masalah yang masing-masing yang berbeda. Dalam hal ini, eh, salah satu staf mengaku mengalami vertigo karena stres kurang tidur, dan karyawan lainnya bahwa tidak bisa fokus karena terdapat masalah di rumah tangganya, yaitu istri yang mengalami keguguran. Sebenarnya di sini eh, tidak bisa disalahkan siapapun dalam hal ini, karena ya sudah istilahnya apa ya, ketika terjadi permasalahan di rumah tangga dalam hal keguguran dan ter- karyawan tersebut kepikiran sampai di tempat kerja, maka itu akan mengganggu produktivitas dari karyawan tersebut. Di sini ya mungkin perusahaan di sini harus bisa mengambil kebijakan untuk ya istilahnya seperti itu. Ya. Sini ada divisi marketing istilahnya. eh Hampir serupa tapi berbeda dengan divisi sebelumnya. Dalam yang pertama yang istilah sering itu beban kerja. Jadi di sini tim marketing lebih diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka, lebih yang agresif dan berdampak cepat, namun tidak ada tambahan anggaran signifikan. Ya, kurangnya lebih, jadi tim ini dituntut untuk meningkatkan kinerjanya, dan tim harus memutar otak untuk meminimalkan em, pengeluaran mereka ataupun input mereka, dan memaksimalkan dari hasil tersebut. Dan selanjutnya ada kritik pelanggan ya. Divisi divisi marketing itu identik dengan pelanggan, dan pelanggan memiliki hak untuk melakukan feedback, berhak feedback, memberikan feedback kepada perusahaan. Ya, silahkan dengan kritik. Ya, namun adanya kritik ini juga bisa menyebabkan stres di tempat kerja. Jelaskan bahwa di dalam studi kasus, tim media sosial harus berjaga hingga larut malam karena komentar negatif muncul tak terduga. Ya, mungkin dalam hal ini mereka istilahnya begadang untuk menanggapi atau membalas komentar-komentar negatif yang muncul. Seperti itu.
Dan kemudian ada konflik internal, ya sama seperti dengan divisi sebelumnya. Konflik internal di sini pun terjadi, pernah terjadi. Dan jelaskan bahwa dalam setiap kasus di grup WhatsApp pernah terjadi perdebatan karena salah satu admin dianggap yang merespon komentar dengan nada yang kurang simpatik lah, seperti itu. Kemudian di sini ada tidak memiliki ruang berpendapat ya. Tim marketing ataupun di divisi marketing dituntut untuk kreativitasnya. Namun ketika tidak memiliki ruang untuk mengutarakan pendapat mereka, maka mereka akan merasa terganggu ataupun ya merasa stres seperti itu. Sebagai contoh, di dalam studi khusus dijelaskan bahwa saran kampanye dari tim promosi lapangan Surabaya ditolak mentah-mentah oleh supervisor karena tidak sesuai dengan brand di perusahaan tersebut tanpa ada diskusi lebih lanjut. Nah, mungkin karyawan berpikir maka buat apa sih berpendapat kalau ujung-ujungnya nggak kepake seperti itu. Nah, tentunya aku akan membuat stres para karyawan. Soalnya sini ada masalah pribadi ya. Sama seperti dengan divisi sebelumnya, dua staf digital marketing ini sedang menghadapi masalah keuangan karena pasangan masing-masing karena kehilangan pekerjaan. Dan juga mereka berpura positif saat tampil di media sosial. Ya, mungkin berpura-pura positif dalam hal ini yaitu ketika saat merespon dari kritik pelanggan. Ya, mungkin dia sudah sampai di titik jenuh ketika untuk berpura-pura positif itu. Selanjutnya ada strength, di sini ada kelelahan fisik, kemudian ada kecemasan, ada pola tidur, konflik internal, interpersonal, burnout, pasif atau tidak percaya diri, peningkatan izin dan penurunan motivasi kerja. Jadi menurut saya yang paling berdampak dalam divisi produksi yaitu kelelahan fisik ya. Seperti kita ketahui bahwa di divisi produksi ini dibutuhkan fisik yang kuat ataupun fisik yang sehat seperti itu. Namun ketika fisik ini terganggu, karyawan terganggu, maka maka akan mengganggu operasionalnya. Terus kemudian ada em, konflik interpersonal ya di dalam divisi produksi ini ataupun di divisi lainnya. eh, Koordinasi antar tim itu dibutuhkan penting untuk keberlangsungan organisasi. Namun ketika konflik itu terus-menerus tidak teratasi, maka itu akan mengganggu jalannya produksi, jalan operasional dan ya akan mengganggu organisasi. Dan kemudian ada pendekatan izin. Dalam hal ini disebutkan dalam studi kasus tidak ada penambahan karyawan sehingga ketika di divisi produksi terjadi peningkatan izin maka tidak ada yang akan menggantikan walaupun dan ketika dia menggantikan maka itu akan mengganggu dari karyawan tersebut. Nah, selanjutnya dari yang paling berdampak dari untuk di divisi marketing menurut saya itu ada burnout. Jadi ya masalah marketing ya, atau masalah menanggapi komentar-komentar pelanggan dan mereka harus menjaga emosional mereka. Dan ketika itu masih terganggu maka akan mengganggu akan berdampak buruk terhadap perusahaannya bahkan. Terus kemudian ada tidak percaya diri ya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, divisi marketing ini dibutuhkan untuk kreativitasnya. Namun ketika tidak ada, maka akan mengganggu seperti akan berdampak lebih seperti itu. Kondisi motivasi kerja ya. Ya, ketika karyawan tersebut sudah tidak memiliki motivasi, maka mereka akan ya, paling akhir mereka akan keluar dari organisasi tersebut. Terus kemudian ada metode pengukuran untuk mengukur strength yang tadi ada kuesioner, wawancara, dan juga data HRD. Jadi, eh, serta alat ukur indikatornya. Jadi, kuesioner ini bisa berbentuk checklist ataupun kita memberikan kepada karyawan, atasan maupun juga pelanggan. Jadi, kalau untuk karyawan nggak adalah saya kurang bersemangat saat shift malam seperti iya iya atau tidak di karyawan di checklist seperti itu. Kemudian ada
Di sini juga ada MBI atau Master Skill Inventory untuk menganalisis indikatornya itu. Saya merasa kelelahan secara emosional karena pekerjaan yang ada. Terus ada observasi kayak perusahaan ataupun pemimpin dapat melakukan observasi kepada karyawannya dengan melihat apakah sering menyendiri, lesu, lemas, rapat mereka tidak aktif, seperti itu. Juga data HRD ya, absensi karyawan dan juga penilaian kerja sebelumnya. Nah, em, dalam hal ini penting bagi perusahaan ataupun pemimpin dan HRD ya untuk melakukan intervensi ataupun strategi-strategi agar permasalahan-permasalahan yang ada itu tidak istilahnya mengular lebih panjang seperti itu. Seperti rotasi shift kerja dan waktu istirahat serta standarisasi SOP ya. Tentunya mengkaji ulang kebijakannya ataupun ininya itu lebih teman-teman ketika sudah dirasa pas maka strateginya adalah ataupun intervensinya adalah menjelaskan SOP-nya itu seperti apa agar tetap terjaga komunikasinya antar tim maupun antar divisi seperti itu. Kemudian ada pelatihan, konseling. Ya, jadi di sini pelatihan baik itu pelatihan berbasis teknologi maupun pelatihan lainnya yang mendukung untuk mencegah adanya stres kerja ini. Konseling ya di sini konseling perusahaan dapat seperti yang tadi sudah saya jelaskan terkait masalah pribadinya. Konseling di sini perusahaan bisa memberikan layanan kayak gitu konseling untuk rumah tangga maupun finance. Di sini maka karyawan akan merasa memiliki peluang ataupun istilahnya kayak teman curhat lah seperti itu. Maka ya tidak menutup kemungkinan uh, akan stres mereka akan berkurang seperti itu. Selanjutnya ada forum terbuka dan ya di sini perusahaan bisa memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan kesempatan untuk memberikan saran ataupun masukan untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada program outbound ataupun istilahnya kayak rekreasi di luar. Istilahnya di sini untuk menjaga kolaborasi antara tim, antar divisi, mereka akan istilahnya have fun, ber ya bersenang-senang, tidak dengan hiruk lupa dengan hiruk pikuk pekerjaan, maka mereka akan istilahnya refresh kembali dan em, komunikasi-komunikasi antar tim antar divisi juga akan meningkat dengan adanya program aduan ini. Mereka akan mengenal satu sama lain dan ya kedepannya tidak ada miskomunikasi dan mereka akan enjoy dan tidak stres di dunia kerja. Em, Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa presentasi ini saya masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.